Tepat saat gua dapat penglihatan yang jelas, si perempuan ini rambutnya bondol dengan memakai kaos hitam, sedang duduk di bangku yang ada di balik kasir. Gue pun mau nanya dia siapa. Belum selesai gue mau ngeluarin pertanyaan, kepala si perempuan itu tahu-tahu jatuh dari badannya. Waduh. Ya, kita balik lagi di YouTube channelnya PMK. Dua video sebelumnya udah kita bacain cerita dari mana aja tuh tadi ya. Dari Ega ya kan. Terus tadi dari Ega tuh gue yang baca. Agak lu ya. Iya. Yang pertama lupa lagi gue dari mana. Udah biarkan Ya saja. itulah, pokoknya kalian tinggal nonton video-video sebelum ini ya. Ya, biarkan Jadi, saja udah. Sebelum kita masuk ke cerita dari teman Kliwon, jangan lupa untuk like dan komen video Ya. ini. Oke, terima kasih. Tadi dari Jogja le. Jogja. Yang Ega tuh pertama. dari Jogja. Oh Yang iya. lu nggak tahu. Yang pertama lupa. Oke. Oke. Ini cerita cukup singkat, cuma lokasinya yang menarik menurut gua karena pasti banyak teman Kliwon terutama yang tinggal di Jakarta tahu lokasi ini. Waduh, saya nggak suka lokasi-lokasi yang menarik. Emang kenapa? Saya suka lokasi yang mendorong. Oke. Oke, kalau gitu. Nggak ditanggepin. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, salam kenal, nama gua Malik. Gue mau cerita pengalaman gue saat gue masih kerja di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Utara. Jadi waktu awal tahun 2022, gue sempat ikut sepupu gue yang memiliki toko baju di salah satu pusat belanja di daerah MD, gitu aja ya, kita singkat ya, Ya. inisialnya MD. Waduh, bye-bye inisial MD. Banyak soalnya sekarang ya Iya. yang inisialnya MD. Oke, jadi gue nih sempat ikut sepupu gue yang punya toko baju di daerah MD ini. Sepupu gue sebut aja namanya Anton. Dia baru buka tokonya di akhir tahun 2021 dan karena masih merintis, dia minta bantuan gue buat dagang di sana. Sebenarnya terjadi beberapa kejadian saat gue kerja di sini. Pengalaman pertama adalah saat gue kebagian jadwal buat nutup dan megang kunci toko. Jadi di sini itu jam 6 sore rata-rata toko-toko itu udah mulai pada beres-beres. Karena waktu itu tinggal gue sendirian, akhirnya gue itu baru rampung beresin barang-barang tuh jam 7 malam. Tepat saat gue udah mau tutup toko pakai rolling door, gue kaget karena ngeliat di dekat kasir itu ada perempuan duduk, tapi ketutupan etalase baju. Gue pun gak jadi nutup toko. Dan karena rasa penasaran siapa tuh masih ada di dalam, perasaan pegawai toko udah pada balik. Yang mana emang kalau yang jaga toko ini ya cuma gue. Selain gue ada Anton dan juga Muri. Ya udah, akhirnya gue pun jalan buat ngelihat itu siapa. Tepat saat gue dapat penglihatan yang jelas, si perempuan ini rambutnya bondol dengan memakai kaos hitam, sedang duduk di bangku yang ada di balik kasir. Gue pun mau nanya dia siapa. Belum selesai gue mau ngeluarin pertanyaan, kepala si perempuan itu tahu-tahu jatuh dari badannya. Waduh. Gue yang baru sadar kalau itu bukan orang pun langsung buru-buru keluar dan ngunci tuh rolling door. Sayangnya gue gak ngeliat satpam di sekitar toko ini. Jadinya gak pakai lama, gue pun lari ke parkiran buat langsung pulang. Besoknya gue baru nanya sepupu gue buat ngeliat rekaman yang ada di CCTV. Cuma pas gue lihat di CCTV itu, gue kesannya kayak bingung ngelihat meja kasir yang kosong. Dan tiba-tiba gue lari kabur dari toko. Oke, itu tadi cerita pertama. Cerita kedua ini terjadi dialami sama Anton yang waktu itu lagi jaga toko sendirian. Waktu itu posisinya gue buka toko, sedangkan si Muri ini memang lagi jadwalnya buat libur. Hari itu giliran Anton buat nutup toko dan megang kunci. Gue pun pulang dari toko sekitar jam setengah dua siang nih ya.
Oke, kejadian mistisnya itu terjadi di sekitar jam 5:30 saat Anton udah mulai siap-siap beresin barang karena udah mau jam tutup. Tepat saat lagi beresin barang, datanglah calon pelanggan bapak-bapak sama anaknya perempuan nih masuk ke toko. Karena memang belum jam tutup, Anton pun menyambut si bapak dan anaknya itu. Anton memang agak heran ngelihat si anaknya ini mukanya pucat sekali. Si anak itu cuma ngikutin bapaknya yang melihat-lihat barang dagangan yang ada di toko. Mereka berdua ini nggak saling bicara. Hingga akhirnya si bapak pun memilih beberapa kemeja dan kaos untuk dibeli. Saat di kasir, Anton pun negur bapaknya. "Beli buat bapak aja, Pak. Kakaknya nggak beli juga." Si bapak yang lagi mau bayar pun heran ngeliat si Anton. Dia nanya, "Kakak siapa kok?" Saat Anton mau menunjuk perempuan yang berdiri mengikuti si bapak itu, Anton kaget. Karena perempuan yang tadi berdiri di belakang bapak itu udah gak ada, menghilang. Anton pun langsung nanya, "Bapak datang ke sini tadi berdua kan ya?" Si bapak itu pun menggeleng dan menjelaskan kalau dia datang ke sini ya sendirian. Akhirnya bapak itu menyelesaikan pembayaran lalu pergi dari toko. Sebelum si Anton nutup tokonya, dia langsung lihat CCTV. Bener aja, si bapak itu datang ke toko itu sendirian di CCTV. Anton pun mulai ngerasa gak beres, sehingga langsung segera beresin barang-barang dan nutup toko. Kejadian ketiga dialami sama gua dan Muri, yang waktu itu sedang jaga toko agak larut, karena ada kiriman dagangan yang datang agak malam. Kalau nggak salah, kita mulai unload barang-barang itu jam 7:30 malam. Gua dan Muri mulai naruh beberapa dagangan di rak dan display toko. Pas kita baru selesai naruh barang dagangan ini, gue dikagetin sama Muri yang teriak, ngeliat ke arah meja kasir. Pas gue nengok, nggak ada apa-apa. Gue pun nanya ke Muri, "Ada apa? Kok lo sampai teriak kayak gitu?" Si Muri pun bilang, tadi pas dia lagi naruh barang dagangan itu, ada yang nimpuk kertas ke arah Muri. Muri pun nengok, dan dia ngeliat ada cewek rambutnya pendek pakai kaos gelap. Si cewek itu nyengir lebar banget ke arah Muri dengan matanya yang berwarna hitam. Muka si cewek ini pucat, kata Muri. Muri yang belum mengucap sepatah kata pun kaget saat sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang. Akhirnya gua dan Muri pun lanjut buat tutup toko. Sempet tuh denger suara cekikikan saat kita udah mulai nurunin rolling door. Gua dan Muri pun buru-buru buat balik aja setelah denger itu. Sebenarnya kejadian cewek yang sering nongol di meja kasir itu juga dialami sama Anton. Sama lagi, kepala si mbak itu jatuh dari badannya pas Anton tuh waktu itu lagi nutup toko agak maleman. Di akhir tahun 2022, Anton gak perpanjang sewa dan pindah dagang dari sana. Gue pun gak tahu kabar kios itu sekarang gimana. Segitu ya ceritanya abang-abang semua. Terima kasih kalau sudah dibacain. Lancar terus rezekinya buat Bang Bimo, Bang Danu, Bang Gibran, dan Bang Acil. Itu sebut Acil, ada Incil gitu. Main acil lah. Acil aja. Bimo kali ya. Dalang pelok lu, Acil. Ya, alang pelo. Oke, terima kasih. Banyak kemungkinan ya. Ih, serem anjir. Gue bayangin toko jadul gini tuh. Kiosnya Kiosnya. yang bekas kenapa-napa gitu ya, entah sebelumnya pakai pesugihan kah atau gimana. apa ya. Ada yang sirik kah supaya cepat-cepat pindah Biar gak betah. ya. Atau si Menggotunya ini nih, Minggu tuh baik. Menggotu gitu kan. Cuman kalau Menggotu mungkin bisa divalidasi kalau ada teman atau kerabat yang punya kios atau bekerja di sana gitu ya, karena kan gede banget Gede ini banget. dan banyak banget. Atau satu lagi, efek habis Covid gitu. Banyak tuh ceritanya di podcast Malam Kliwon di Spotify, di pusat perbelanjaan atau di
market yang seperti ini yang habis lama gitu ya, Iya, kosong 2 terus tahun auranya tutup. beda gitu jadinya. Banyak sih sebenarnya. Ih, gue waktu itu sama Gibran kan kita sore waktu itu ya ke Tanah Tanah Abang. Nah, kita di sana sampai habis maghrib ya. Jam udah maghrib lewat itu. Sebelum maghrib ya? Iya, sebelum maghrib banget. Tapi memang kios-kios di sana tuh udah pada tutup. Nah, gue bilang sama Gibran, Bran, ini pas tutup serem banget ya. Emang serem banget loh. Emang serem banget. Terus beneran hawanya apa ya? Itu lampu mati. Terus ya lu jangan berharap si kios-kiosnya tuh rapih gitu ya. Iya ya. Iya kan? Ngegeletak gitu aja di lorong-lorong. Iya. Sampah. Iya, sampah-sampah Iya. yang berair gitu. Terus udah tuh gue nanya ke Gibran, Bran, ini kalau malam gitu yang ngerjain jersey emang pada standby, Bran? Terus baliknya gimana? Terus kata Gibran, ya begitu, serem banget. Satpam sini pernah cerita tuh waktu itu ada anjing ya, anjing gede banget katanya. Anjing gede banget, tapi nggak ada. Ada anjing tapi tinggi gede gitu. Makhluknya kayak Emang anjing ya. emang Kayak anjing gitu tuh. gede. Iya. Kalau gue akrab dengan 2 tempat yang ini kalau nginget masih berasa serem banget gitu. Padahal yang pertama Pasar Baru ya. Heeh. Pasar Baru. Kalau Brotherland memang udah pasti lah ya. Pasar Baru tuh kan dulu nyokap gua, bokap gua kerja di area situ ya. Dan Pasar Baru yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu nih. Mana tuh orang ya? Oke, lanjut. Pasar Baru. Masih inilah ada tuh satu kiosnya di Metro Pasar Barunya gitu yang wah kalau udah maghrib kan nganterin nyokap gitu juga. Dan satu lagi Ambasador sebenarnya. Ambasador tuh gue pernah di detik-detik mau tutup gitu lah, udah kesepi gitu. Nyasar gue. Mana gede gitu ya? Iya, jadi nyasarnya tuh bukan nyasar karena lupa gitu loh, karena ada ditambah ketakutan yang jadinya lu Buru-buru. Iya. gitu yang jadi kayak gitu. Iya, ditambah kitanya yang nggak tenang gitu, yang harusnya apal nih layout biasa. Ini parkiran motor ke sini nih. Gitu. Iya. Ini yang di Jadi atas tuh. belabaran. Atas terus yang di pojok. Karena Ambasador tuh rumah deket situ kan ya, nyervis HP, nyari HP, beli nomor cantik. Iya, komplit lah. Komplit lah sampai dulu tuh anak gua lahiran di situ. Kalau ada yang tahu lah, Mas dia punya anak gitu, ada satu kios gede gitu yang harganya murah-murah tuh, perlengkapan bayi tuh. Bayi ajaib tapi. Persikota. Jadi Aliudin. jadi tuh Persikota Store. Iya, ada jersey kuning biru. Ada Firmansyah di situ. Ada ownernya juga kadang Prilly. Gitu. Ya ya, kebayang sih. Nah tapi balik lagi tadi tuh faktornya banyak ya. Dan jailnya sih yang gue nggak habis pikir ya. Kayak di film gitu jailnya. Lu jail sama pekerja, duduk kayak gitu di meja kasir, dideketin, kepalanya jatuh. Ini harus ketemu teman kuliah gua sih yang cukup tidak percaya sama yang kayak gini-ginian gitu ya. Oh, yang Dan nggak percaya memang- hantu. Udah nggak percaya hantu, nggak percaya agama cuy. Oke. Udah ini banget Norwegia banget lah. Iya, dia orang Skandinavia lah. Iya gitu. Suka ngebalik-balikin gitu loh. Kalau yang ketemu kayak gitu gimana penjelasan logisnya anjir? Bukan, maksudnya kalau yang ketemu kayak itu coba balikin. Nah, jatuh doang yang kayak gitu-gitu modelannya, tahu nggak? Oh, tapi dia percaya ada makhluk gaib berarti. Ada, tapi Oh. ini aja, slow aja gitu, malah ditantang balik gitu. Oh, tadi gue mikirnya dia nggak percaya makhluk gaib. Oh, science gitu jadinya, Iya, lebih ke mikirnya. science. Enggak, dia Oh, berarti yang salon aja gitu, ya. cepluk gitu. Nah, nggak bisa kan dibalikin yang kayak gitu-gitu. Nah, Ya, tapi copot gitu tapi ya. balik lagi kan kita pernah ngebahas ya, orang-orang kayak gitu justru malah jarang diiniin. Malah nggak ditampakin ya. Iya. Mana sih gitu. Karena memang dia nggak nantang tipikalnya. Tapi kalau ada gitu beraninya luar biasa gitu, kayak kan apa sih gangguin yang kayak gitu-gitu. Iya sih, gue sih pengen sih sebenarnya orang-orang yang nggak percaya gitu ya. Atau makan dikit-dikit bilang kalau orang yang ngalamin pengalaman spiritual atau supernatural tuh
oh skizo lu, psikiater lu sono. iya. Soalnya banyak kan sekarang di media sosial, di Twitter gitu, yang langsung dengan mudahnya ngecap orang tuh, lu cek deh sana gitu. Oh ya. Gue pengen banget sampai akhirnya dia tuh ngalamin sendiri gitu kejadian-kejadian yang susah dinalar gitu. Ya udah biarkan aja lah. Cinta tumbuh sebisanya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Gitulah. Nah, jangan hanya datang Dan tinggalkan marah, lara. aku tetap cinta walau Biasa. udah, kasihan yang nonton. Sayang. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Dadah.